Ada masih di kabar petang, pemirsa. Partai Masyumi Reborn dideklarasikan di Jakarta. Tokoh dari koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ikut dalam deklarasi. Namun sejumlah politikus mengingatkan tak mudah bagi partai baru untuk masuk parlemen. Partai Masyumi dideklarasikan oleh tokoh Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Ahmad Khalil Ridwan, di Jakarta pada hari Sabtu. Tokoh politik Amin Rais ikut menghadiri deklarasi. Tokoh kami seperti Ahmad Yani juga ikut deklarasi. Insya Allah kita hari ini mendeklarasikan untuk mengaktifkan kembali. Jadi bukan mendirikan baru, karena dia sudah pernah berdiri. Baik di tahun 45 maupun sekarang ini adalah mengaktifkan kembali Partai Masyumi. Deklarasi Partai Masyumi Reborn direspons petinggi partai politik yang menganggap tak mudah bagi parpol baru untuk ikut pemilu dan menembus parlemen. Partai Masyumi Reborn tersebut menambah alternatif kekuatan politik di Indonesia. Namun kami mengingatkan bahwa partai politik itu didirikan untuk mencapai kekuasaan, salah satunya melalui pemilu. Apakah Masyumi Reborn itu bisa membalikkan kejayaan Masyumi di masa lalu? Ya kita lihat aja pada pemilu 2024 nanti. Dan kami ingatkan bahwa dalam pemilu itu bukan sesuatu yang mudah. Partai politik harus lolos persyaratan dari Kemenkumham, lolos persyaratan dari KPU, baru menjadi peserta pemilu. Dan ketika pemilu diuji lagi apakah mendapat dukungan publik yang luas sehingga bisa lolos ke parlemen. Saya sendiri secara pribadi tidak terlalu yakin partai yang baru ini akan memenuhi syarat dan elektoral dalam kancah politik kalau hanya modalnya sejarah romantisme masa lalu. Sebab saat ini kondisi masyarakat berubah, lebih pragmatis, dan politik juga berubah. Dan saya belum melihat partai yang baru ini memiliki tema-tema besar dalam melanjutkan dan menyerap aspirasi umat. Meski menganggap sulit parpol baru masuk Senayan, politikus P3 dan PKB mengapresiasi terbentuknya partai baru tersebut. Tim TV One mengabarkan. Lalu apa sebenarnya target dari dibentuknya Partai Masyumi Reborn ini? Kita akan bergabung bersama rekan kami dari Rizky Darmansyah untuk melaporkan langsung dari sana. Rizky, ada informasi terbaru dari sana, silakan. Iya, Alfat, Ana dan juga pemirsa, kita tahu Masyumi ini telah resmi hadir kembali dan dideklarasikan. Dulu juga kita tahu begitu diperhitungkan menjadi partai ideologis Islam di kancah perpolitikan Indonesia. Walaupun sempat kita ketahui ada informasi ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Nah, ini deklarasi yang dilakukan oleh Masyumi bertepatan juga dengan 75 tahun milad dari Masyumi sendiri. Dan untuk lebih lengkapnya mengetahui apa sebenarnya yang ingin dibawa oleh Masyumi Reborn seperti itu dan juga apa perbedaannya dengan partai lain, kita langsung saja berbincang dengan MS Kaban selaku calon anggota Majelis Syuro Partai Masyumi. Assalamualaikum, selamat sore Pak Kaban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti calon anggota Majelis Syuro, belum ditetapkan anggota Majelis Syuronya atau seperti Belum, apa? Ya karena memang sedang diinventarisasi ya tokoh-tokoh intelektual, cendekiawan, para ulama-ulama yang memiliki kapasitas keilmuan, yang memahami persoalan-persoalan kehidupan bernegara dan berbangsa. Jadi tokoh-tokoh ini sedang diinventarisasi dan kemudian nanti ada waktunya akan diumumkan bersamaan dengan pembentukan, penetapan siapa yang akan menjadi eksekutif di Masyumi ini gitu.
Baik, Pak Kaban, mungkin masyarakat lebih mengenal Pak Kaban sebagai politisi dari PBB seperti itu. Lalu kenapa saat ini memutuskan untuk membuat Masyumi Reborn, bergabung dengan Masyumi? Apakah memang karena PBB ini sekarang lebih condong ke pemerintah atau seperti Jadi apa? sebenarnya saya mengikuti proses pembentukan, ya, proses pembentukan partai itu sebenarnya setelah menjelang reformasi 98 itu para tokoh-tokoh dari banyak ormas-ormas Islam bersama dengan Ketua Dewan Dakwah pada waktu itu memang bertekad untuk mengaktifkan kembali Masyumi gitu. Okay. Jadi sebetulnya spirit ini sudah ada sejak katakanlah di awal-awal reformasi. Hanya persoalannya waktu itu adalah belum terlalu mendalam tentang Masyumi itu dibubarkan atau membubarkan diri. Nah, tapi setelah dipelajari, didalami bahwa Masyumi itu membubarkan diri. Oke. Jadi memang Bung Karno itu sudah merancang akan membubarkan, tapi sebelum Bung Karno ini mengeluarkan itu, Masyumi sudah membubarkan diri lebih dulu gitu. Nah, kemudian setelah reformasi ternyata oleh Menkumham itu berdiri beberapa partai-partai politik yang menggunakan Masyumi. Nah, inilah yang sekarang kita lakukan sebuah komunikasi yang intens dengan seluruh pimpinan-pimpinan partai yang menggunakan nama Masyumi ini dan kemudian bisa bergabung. Nah, inilah yang kemarin 75 tahun tasyakuran Masyumi itu semua partai-partai yang mengatasnamakan Masyumi itu menyerahkan dokumen-dokumennya kepada panitia. Pak Kaban, lalu sebenarnya apa yang ingin dibawa oleh Masyumi, katakan Masyumi Reborn ini, dan masanya sebenarnya siapa saja ini, Pak? Nah, tadi saya awal mengatakan bahwa ini menghimpun tokoh-tokoh, ya, jadi tokoh-tokoh, ulama-ulama, cendekiawan yang mereka memiliki pengaruh pada jamaah-jamaahnya, pada jaringan-jaringannya. Inilah yang kita himpun di sini. Berbeda dulu dengan Masyumi. Dulu Masyumi itu didukung oleh semua ormas-ormas Islam. Nah, sekarang kita menghimpun tokoh-tokoh dari berbagai macam latar belakang. Nah, dengan menghayati apa yang menjadi idealisme Masyumi dalam konteks membangun negara kesatuan Republik Indonesia gitu. Jadi di sini adalah bagaimana kita membangun bangsa ini, ya, nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam itu yang diperlukan oleh negara. Nah, itu disitulah peran kita gitu. Jadi kita ingin tetap bagaimana membawakan nilai-nilai Islam dalam konteks bernegara, tapi tetap dalam negara kesatuan Republik Indonesia, dan prinsip Islam kita adalah Islam nasionalis gitu. Oke, Pak Kaban, kita tahu dalam deklarasi juga ada kami, ada 212. Apakah memang Masyumi ini akan menjadi tempat ataupun wadah bagi kelompok-kelompok yang tidak puas dengan rezim saat ini, seperti itu? Nah, jadi gini, saya ingin pisahkan bahwa kalau koalisi aksi menyelamatkan Indonesia itu adalah merupakan gerakan moral politik dari seluruh kalangan, ya, dari berbagai macam lintas ilmu, lintas agama, ya, yang mengingatkan bangsa ini agar tetap berada dalam koridor konstitusi. Itu gerakan moral, ya, itu gerakan moral. Nah, sedangkan Masyumi ini membangun menjadi sebuah partai politik. Nah, itu saya kira sangat-sangat berbeda. Dan kemudian kalangan-kalangan yang akan ikut bersama dengan Masyumi tentu sifatnya adalah individu, ya. Karena tadi ini tokoh-tokoh. Jadi kalangan-kalangan 212 yang bersimpati dengan Masyumi bisa dia bergabung dengan Masyumi atau dari mana saja, gitu, dari mana saja. Jadi kita terbuka, ya, kita terbuka dengan apa yang menjadi visi
Masyumi. Gitu. Pak Kaban, terakhir Habib Rizik akan pulang sebentar lagi Selasa. Apakah memang ini waktunya hanya kebetulan? Apa sudah direncanakan dan sudah diajak kabarnya Pak Habib Rizik untuk ikut bergabung bersama dengan Masyumi? Jadi gini, kepulangan Habib Rizik saya kira itu sudah merupakan tekad dari Habib Rizik sejak beberapa tahun yang lalu, dan ini hanya masalah momentum saja, ya, masalah momentumnya. Memang beliau bertekad pulang ke Indonesia dan kita sangat berharap kembalinya Habib Rizik ini harus dilindungi oleh negara, oleh pemerintah, supaya tidak terjadi suasana-suasana yang tidak kita inginkan. Dan kami memang 1 tahun sebelum ini, ya, sebelum kita tasyakuran 75 tahun Masyumi ini, juga sudah menyampaikan kepada Habib bahwa perlu ada sebuah kekuatan partai politik Islam. Nah, tentu Habib sebagai seorang ulama, dia tetap mensupport, ya, walaupun kita tahu Habib akan tetap berada pada jajaran garis amar ma'ruf nahi mungkar gitu. Baik, terima kasih Pak Kaban atas kesempatannya. Kita akan tunggu tentunya kejutan-kejutan dari Masyumi Reborn ini, apakah bisa juga menjadi partai Masyumi terdahulu yang begitu diperhitungkan di kancah perpolitikan tanah air. Sementara seperti itu, Alfat dan Ana, kita kembalikan pada Anda di studio.